Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Bruce Lipton yang berjudul The Biology of Belief, Misteri Pikiran, Keyakinan, Sel dan DNA. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 6. Pertumbuhan dan perlindungan. Evolusi memberi kita banyak mekanisme pertahanan diri. Mekanisme itu secara garis besar dibagi menjadi dua kategori fungsional, pertumbuhan, growth, dan perlindungan, protection. Mekanisme pertumbuhan dan perlindungan adalah perilaku mendasar yang dibutuhkan agar organisme dapat bertahan hidup. Saya yakin Anda tahu betapa penting perlindungan diri. Anda mungkin belum menyadari bahwa pertumbuhan juga sangat penting untuk keberlangsungan hidup Anda, walaupun Anda orang dewasa yang telah mencapai tinggi tubuh maksimal. Setiap hari, miliaran sel di tubuh kita menjadi usang dan harus diganti. Misalnya, seluruh lapisan sel perut Anda diganti setiap 72 hari. Agar bisa memelihara pergantian sel yang terus terjadi, tubuh Anda menghabiskan sejumlah besar energi setiap hari. Pertama kali saya menyadari pentingnya perilaku pertumbuhan dan perlindungan adalah ketika saya berada di laboratorium tempat saya mengamati sel-sel tunggal. Pengamatan itu memberi saya pandangan tentang bagaimana kerja tubuh manusia yang multisel ini. Saat saya mengklon sel-sel endotelial manusia, sel-sel itu menjauhi racun yang saya masukkan ke dalam cawan Petri, sama seperti manusia menjauhi macan rimba atau perampok di gang gelap. Sel-sel itu tertarik ke nutrien, sama seperti manusia yang suka pada sarapan, makan siang, makan malam, dan cinta. Gerakan yang bertolak belakang ini mendefinisikan dua respons sel terhadap stimulus lingkungan. Tertarik ke sinyal yang mendukung kehidupan seperti nutrien, mencirikan respon pertumbuhan, menjauh dari sinyal-sinyal mengancam seperti racun, mencirikan respon perlindungan. Harap perhatikan juga bahwa sebagian stimulus lingkungan bersifat netral, stimulus itu tidak memancing respon pertumbuhan ataupun perlindungan. Penelitian saya di Stanford menunjukkan bahwa perilaku pertumbuhan atau perlindungan ini juga penting bagi keberlangsungan hidup organisme multisel seperti manusia. Namun, mekanisme keberlangsungan hidup yang saling bertolak belakang yang telah berkembang selama miliaran tahun ini ada kelemahannya. Ternyata, mekanisme yang mendukung pertumbuhan dan perlindungan tidak bisa beroperasi secara optimal pada saat yang sama. Dengan kata lain, sel-sel tidak bisa maju sekaligus mundur. Sel-sel pembuluh darah manusia yang saya teliti di Stanford menunjukkan anatomi mikroskopis yang berbeda saat menyediakan nutrisi dan saat mengaktifkan respon perlindungan. Yang tidak bisa dilakukan oleh sel-sel itu adalah menunjukkan dua konfigurasi tersebut pada saat yang bersamaan. Serupa dengan respon yang ditunjukkan oleh sel, manusia pun membatasi perilaku pertumbuhan mereka bila mereka mengaktifkan mode siaga atau perlindungan. Jika Anda berlari ketakutan menjauh kejaran macan, energi Anda untuk tumbuh dan berkembang pun terhambat. Agar bisa bertahan hidup dari kejaran macan, Anda menghimpun semua energi untuk melakukan respon lawan atau lari. Mendistribusikan ulang cadangan energi untuk menyediakan tenaga bagi respon perlindungan menyebabkan pertumbuhan terhambat. Selain mengalihkan energi untuk mendukung jaringan dan organ yang melakukan respon perlindungan, ada alasan lain mengapa pertumbuhan terhambat. Proses pertumbuhan membutuhkan pertukaran terbuka antara organisme dengan lingkungannya. Misalnya, makanan dimasukkan dan produk limbah dikeluarkan. Akan tetapi, respons perlindungan menutup sistem-sistem tersebut untuk melindungi organisme dari ancaman yang sedang dihadapi. Menghambat proses pertumbuhan juga melemahkan pertumbuhan karena proses pertumbuhan adalah proses yang bukan hanya mengeluarkan energi, melainkan juga memproduksi energi. Dampaknya, respons perlindungan yang terus-menerus menghambat produksi energi yang mendukung kehidupan. Semakin sering Anda berada dalam mode perlindungan, semakin banyak Anda mengonsumsi cadangan energi yang pada gilirannya membahayakan pertumbuhan Anda. Bahkan, Anda dapat menghentikan proses pertumbuhan sehingga Anda bisa ketakutan setengah mati. Untungnya, sebagian besar dari kita tidak sampai pada titik ketakutan setengah mati. Tidak seperti sel tunggal,
Respon pertumbuhan dan respon perlindungan pada organisme multisel bukan masalah pilih salah satu. Tidak semua dari 50 triliun sel kita harus berada dalam mode pertumbuhan atau perlindungan pada saat yang bersamaan. Proporsi sel yang terlibat dalam respon perlindungan bergantung pada seberapa berbahaya ancaman yang tengah dihadapi. Anda dapat bertahan hidup saat berada di bawah tekanan, tetapi hambatan kronis terhadap mekanisme pertumbuhan bisa membahayakan diri Anda. Penting juga untuk diperhatikan bahwa untuk menjalani kehidupan sepenuhnya, Anda membutuhkan lebih dari sekedar menyingkirkan stresor kehidupan. Dalam rangkaian kesatuan pertumbuhan perlindungan, menghilangkan stresor hanya menempatkan Anda di titik netral. Untuk berkembang sepenuhnya, kita tidak hanya harus menghilangkan stresor, melainkan juga secara aktif mencari kehidupan yang membahagiakan, penuh kasih sayang, dan memuaskan yang merangsang proses pertumbuhan. Biologi pertahanan diri. Dalam organisme multisel, perilaku pertumbuhan atau perlindungan dikontrol oleh sistem saraf. Memantau sinyal-sinyal lingkungan, menerjemahkannya, dan mengelola respon perilaku yang tepat menggunakan tugas sistem saraf. Dalam komunitas multisel, sistem saraf bertindak seperti pemerintah yang mengelola aktivitas penduduk selnya. Ketika sistem saraf mengenali ancaman dari lingkungan, ia memberitahukan ancaman tersebut kepada komunitas selnya. Tubuh dianugerahi dua sistem perlindungan terpisah, masing-masing sistem sangat vital untuk pemeliharaan kehidupan. Yang pertama adalah sistem yang memobilisasi perlindungan melawan ancaman eksternal, yaitu poros HPA. HPA axis kepanjangan dari Hypothalamus Pituitary Adrenal. Ketika tidak ada ancaman, poros HPA tidak aktif dan mendukung proses pertumbuhan. Akan tetapi, ketika hipotalamus pada otak mengenali ancaman, ia melibatkan poros HPA dengan cara mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari, sang kelenjar master yang bertanggung jawab mengelola 50 triliun sel komunitas untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Pikirkan kembali mekanisme stimulus respon membran sel, protein reseptor dan protein efektor, perilaku hipotalamus dan kelenjar pituitari serupa itu. Mirip peran protein reseptor, hipotalamus menerima dan mengenali sinyal-sinyal lingkungan, fungsi kelenjar pituitari serupa fungsi protein efektor yang membuat organ tubuh bertindak. Dalam merespon ancaman dari lingkungan eksternal, kelenjar pituitari mengirimkan sinyal ke kelenjar adrenal untuk mengkoordinasikan respon lawan atau lari. Detail teknis bagaimana stimulus stres melibatkan poros HPA mengikuti alur sederhana. Dalam merespon persepsi stres yang diterima otak, hipotalamus menyekresikan kortikotropin releasing factor (CRF) yang bergerak menuju kelenjar pituitari. CRF mengaktifasi sel-sel penyekresi hormon pituitari yang kemudian sel-sel ini akan menyekresi adrenocorticotrophic hormon ACTH ke dalam darah. Kemudian ACTH bergerak menuju kelenjar adrenal untuk mengaktifkan sinyal sekresi hormon adrenalin lawan atau lari. Hormon-hormon stres ini mengordinasikan fungsi-fungsi organ tubuh, menyediakan kekuatan fisiologis untuk menyingkirkan ancaman atau melarikan diri dari bahaya. Segera setelah alarm adrenal berdering, hormon stres yang dilepaskan ke dalam darah menyempitkan pembuluh darah saluran pencernaan, memaksa darah mengalir ke area tangan dan kaki demi menghadapi ancaman. Sebelum darah dialirkan ke tangan dan kaki, darah dikumpulkan dulu di organ-organ viscera, organ-organ tubuh di dalam dada dan perut. Mendistribusikan kembali darah dari viscera ke tangan dan kaki sebagai respon lawan atau lari menyebabkan terhambatnya fungsi pertumbuhan. Tanpa nutrisi darah, organ-organ viscera tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Organ-organ viscera berhenti melakukan pekerjaan yang menyokong pertumbuhan, yaitu mencerna, menyerap, mengeluarkan, dan fungsi-fungsi lain yang mendukung pertumbuhan sel dan memproduksi cadangan energi tubuh. Karena itu, respon stres menghambat proses pertumbuhan dan membahayakan keselamatan karena mengganggu produksi cadangan energi vital tubuh. Sistem perlindungan tubuh yang kedua adalah sistem imun, yang melindungi kita dari ancaman seperti bakteri dan virus. Ketika dikerahkan, sistem imun menghabiskan banyak pasokan energi tubuh. Untuk mendapatkan gambaran tentang berapa banyak energi yang dihabiskan oleh sistem imun, coba ingat betapa lemah tubuh Anda ketika melawan infeksi seperti flu atau selesma.
Ketika poros HPA menggerakkan tubuh untuk melakukan respon lawan atau lari, hormon adrenalin langsung menekan kerja sistem imun dengan tujuan melindungi cadangan energi. Dalam faktanya, hormon-hormon stres sangat efektif dalam membatasi kerja sistem imun sehingga dokter memberikannya kepada para penerima transplantasi agar sistem imun mereka tidak menolak jaringan asing. Mengapa sistem adrenal menekan sistem imun? Bayangkan Anda berada dalam sebuah tenda di sabana Afrika dan sedang menderita infeksi bakteri dan mengalami diare parah. Anda mendengar geraman seekor singa di luar tenda. Otak harus menentukan ancaman mana yang lebih berbahaya. Tidak ada gunanya menaklukkan bakteri jika pada akhirnya Anda dimangsa oleh singa. Maka, tubuh Anda berhenti melawan infeksi demi mengalihkan energi di dalam tubuh untuk bersiaga melawan singa atau melarikan diri darinya. Karena itu, konsekuensi sekunder melibatkan poros HPA adalah hal itu mengganggu kemampuan kita melawan penyakit. Mengaktifkan poros HPA juga mengganggu kemampuan berpikir jernih kita. Pemrosesan informasi di area otak bagian depan, pikiran sadar, pusat pertimbangan dan logika jauh lebih lambat daripada aktivitas refleks yang dikontrol oleh otak bagian belakang, pikiran bawah sadar. Dalam keadaan darurat, semakin cepat pemrosesan informasi, semakin besar kemungkinan organisme dapat bertahan hidup. Hormon stres adrenalin membuat pembuluh darah di otak bagian depan menyempit sehingga aliran darah yang menuju area tersebut berkurang, mengurangi partisipasi pikiran sadar untuk terlibat berpikir dalam situasi yang berbahaya. Di sisi lain, aliran darah menuju otak bagian belakang meningkat sehingga suplai nutrisi dan energi lebih banyak mengalir ke situ. Kondisi ini membuat refleks pertahanan hidup menjadi lebih efektif lagi menyiagakan perilaku lawan atau lari. Harga yang harus dibayar dari menekan keterlibatan pikiran sadar dalam proses pertahanan hidup adalah berkurangnya tingkat awareness atau kesadaran dan menurunnya inteligensi atau kecerdasan. Ketakutan itu mematikan. Ingat kisah tentang para mahasiswa saya di Karibia yang ketakutan jika tidak lulus tes? Kalau mereka tetap ketakutan, saya jamin mereka pasti tidak akan mampu mengerjakan ujian akhir. Ketika ketakutan, Anda menjadi lebih bodoh. Stres menghadapi ujian melumpuhkan mahasiswa yang dengan tangan gemetar menandai jawaban-jawaban keliru karena panik. Mereka tidak bisa mengakses informasi yang tersimpan di dalam otak mereka. Sistem HPA adalah mekanisme brilian untuk menghadapi stres akut. Akan tetapi, sistem pelindungan ini tidak dirancang untuk diaktifkan terus-menerus. Di masa kini, sebagian besar stres yang kita alami bukan dalam bentuk ancaman konkret yang dapat dengan mudah kita kenali, respons, lalu lupakan. Kita selalu dikepung banyak kecemasan tanpa jalan keluar terkait kehidupan pribadi, pekerjaan, dan masyarakat global yang terkoyak perang. Kecemasan seperti itu tidak mengancam keberlangsungan hidup kita secara langsung, tetapi tetap mengaktifkan poros HPA sehingga akibatnya hormon-hormon stres meningkat secara kronis. Untuk menggambarkan dampak merugikan dari sekresi adrenalin yang berkelanjutan, mari kita gunakan contoh trek lomba. Sekelompok pelari cepat yang sehat dan telah banyak berlatih melangkah ke garis start. Ketika mendengar aba-aba untuk bersiap, mereka berlutut dan menyesuaikan kaki ke balok pijakan. Kemudian, petugas berteriak, "Siap!" Otot-otot para atlet menegang sementara mereka bertumpu pada jari-jari tangan dan kaki. Ketika mereka beralih ke mode siap, tubuh mereka melepaskan hormon adrenalin yang memberikan tenaga ke otot-otot agar bisa berlari secepatnya. Walaupun para atlet menunda karena menanti letusan pistol tanda perintah berlari, tubuh mereka menegang dalam antisipasi untuk berlari. Dalam lomba normal, ketegangan itu hanya berlangsung selama 1 atau 2 detik sebelum petugas menarik pelatuk pistol. Akan tetapi, dalam lomba bayangan kita, aba-aba berupa letusan pistol yang akan membuat atlet beraksi tidak pernah datang. Atlet ditinggalkan di balok start, darah mereka mengalir bercampur adrenalin, tubuh mereka pegal karena ketegangan bersiap untuk lari yang tidak pernah datang. Meskipun fisik mereka sangat prima, dalam beberapa detik para atlet ini akan tumbang karena ketegangan. Kita hidup dalam dunia yang terus-menerus siaga. Penelitian menemukan bahwa gaya hidup dalam mode siaga ini sangat merusak kesehatan. Stresor harian kita senantiasa mengaktifkan poros HPA, menyiapkan tubuh kita untuk siap bertindak.
Tidak seperti atlet dalam situasi kompetitif, stres yang kita hadapi tidak bisa segera kita lepaskan karena hampir setiap hari kita dilanda ketakutan dan kecemasan. Hampir setiap penyakit parah terkait dengan stres kronis. Antara 75% hingga 90% kunjungan ke dokter perawatan primer disebabkan stres. Dalam penelitian yang diterbitkan pada tahun 2003 di jurnal Science, para peneliti mempertanyakan mengapa pasien yang mengonsumsi antidepresan SSRI seperti Prozac atau Zoloft tidak merasa langsung membaik. Biasanya, ada jeda minimal 2 minggu antara mulai minum obat dan saat pasien merasa membaik. Penelitian menemukan berkurangnya pembelahan sel di hipokampus, bagian sistem saraf yang terkait memori pada orang-orang yang mengalami depresi. Pembelahan pada sel-sel hipokampus baru mulai terjadi 1 minggu setelah regimen obat ini dikonsumsi. Pada saat inilah baru mulai terjadi efek perubahan suasana hati pada pasien. Penelitian ini dan penelitian serupa lainnya mempertanyakan teori bahwa depresi hanyalah akibat ketidakseimbangan kimiawi yang mempengaruhi produksi substansi kimiawi yang memberikan sinyal kepada monoamin otak, khususnya serotonin. Monoamin adalah molekul yang berfungsi sebagai neurotransmitter. Jika sesederhana itu, harusnya obat-obatan SSRI langsung mengembalikan keseimbangan kimiawi yang terganggu. Semakin banyak peneliti yang mengatakan bahwa pertumbuhan saraf menjadi terhambat karena hormon stres yang pada akhirnya menyebabkan depresi. Bahkan, pada pasien depresi kronis, hipokampus dan korteks prefrontalnya yang merupakan pusat nalar yang lebih tinggi secara fisik mengkerut. Tinjauan terhadap penelitian yang diterbitkan di jurnal Science melaporkan, hipotesis stres mengungguli hipotesis monoamin pada tahun-tahun terakhir ini yang menegaskan bahwa depresi timbul ketika kerja stres otak terlalu berlebihan. Pemain utama dalam teori ini adalah poros HPA, Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis. Dampak poros HPA pada komunitas sel menyerupai dampak stres pada populasi manusia. Bayangkan masyarakat pada tahun-tahun Perang Dingin, ketika kemungkinan serangan nuklir oleh Rusia membebani pikiran orang Amerika. Seperti sel-sel dalam organisme sel, anggota masyarakat Perang Dingin ini secara aktif bekerja di bidang yang berkontribusi pada pertumbuhan komunitas dan biasanya akur satu sama lain. Pabrik-pabrik sibuk memproduksi, pekerja konstruksi membangun rumah-rumah baru, toko bahan pangan menjual makanan, dan anak-anak di sekolah belajar membaca, menulis, dan menghitung. Komunitas dalam kondisi sehat dan tumbuh sementara penghuninya berinteraksi secara konstruktif. Tiba-tiba, suara sirine serangan udara mengguncang kota. Semua orang berhenti bekerja untuk melarikan diri, mencari keselamatan di tempat perlindungan dari bom. Harmoni komunitas terganggu sementara individu-individu yang bertindak demi keselamatannya berusaha menuju tempat perlindungan. Setelah 5 menit, sinyal aman terdengar. Mereka kembali ke pekerjaan mereka dan melanjutkan kehidupan sehari-hari. Namun, apa yang akan terjadi jika sirine berbunyi? Penduduk berlari ke tempat berlindung dan ternyata tidak kunjung terdengar sinyal aman yang membebaskan mereka dari kecemasan. Orang akan tetap berada dalam sikap siaga dalam waktu yang tidak tentu. Berapa lama mereka mampu bertahan dalam sikap siaga ini? Lama-kelamaan mereka tidak akan mampu bertahan karena semakin berkurangnya pasokan makanan dan air minum. Satu persatu orang akan mati karena stres kronis yang melemahkan. Sebuah komunitas dapat dengan mudah bertahan hidup dari stres jangka pendek. Tetapi ketika stres itu berlangsung lama, yang terjadi adalah pertumbuhan terhenti dan komunitas akan lumpuh. Ilustrasi lain tentang pengaruh stres pada masyarakat adalah kisah tragedi 9/11. Hingga sebelum serangan teroris terjadi, pertumbuhan negara berada dalam kondisi stabil. Kemudian, segera setelah peristiwa 9/11, berita yang mengguncang ini bukan saja menyebar kepada penduduk New York, melainkan juga ke seluruh penjuru negara. Dampak dari pernyataan pemerintah yang menekankan masih adanya kemungkinan serangan mempengaruhi sinyal adrenalin masyarakat. Terjadi perubahan dari kondisi pertumbuhan menjadi kondisi siaga. Setelah beberapa hari dirundung ketakutan hebat, vitalitas ekonomi negara menjadi sangat terganggu sampai-sampai presiden terpaksa turun tangan. Untuk merangsang pertumbuhan, presiden berulang kali menekankan Amerika terbuka untuk melakukan bisnis. Butuh waktu panjang sampai ketakutan tersebut mereda dan ekonomi bangkit kembali.
Akan tetapi, sisa ancaman terorisme masih melemahkan vitalitas dan tingkat ekonomi Amerika. Sebagai sebuah negara, kita harus berhati-hati karena ketakutan terhadap aksi terorisme dapat melemahkan kualitas hidup kita. Di satu sisi, para teroris sudah menang karena mereka berhasil membuat orang ketakutan sehingga berada dalam kondisi siaga kronis yang melemahkan jiwa. Saya juga menyarankan Anda untuk menganalisis bagaimana ketakutan dan perilaku siaga mempengaruhi hidup Anda. Ketakutan apa saja yang mengerdilkan hidup Anda? Dari mana ketakutan itu berasal? Apakah ketakutan itu memang diperlukan? Apakah ketakutan itu nyata? Apakah ketakutan itu turut berkontribusi menciptakan kehidupan yang lebih baik? Kita akan membahas ketakutan ini dan dari mana kita mendapatkannya di bab berikutnya, Conscious Parenting. Jika bisa mengontrol ketakutan, kita bisa mengambil alih kembali kontrol atas kehidupan kita. Presiden Franklin D. Roosevelt tahu bahwa ketakutan bersifat merusak. Dia bersikap hati-hati saat berpidato di depan rakyatnya kala Amerika berada dalam cengkraman depresi besar, Great Depression, dan Perang Dunia. Tidak ada yang harus ditakuti kecuali ketakutan itu sendiri. Melepaskan ketakutan kita adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih utuh dan memuaskan. Facebook hanyalah kelebatan di mata seorang lulusan Harvard ketika saya pertama kali menulis buku ini. 10 tahun kemudian, saya berkenalan dengan seorang wanita muda, lahir beberapa dasawarsa setelah Perang Dunia II, di Facebook yang memiliki pandangan seperti Roosevelt. Lupia Hermin namanya, seorang netizen yang postingan-postingannya di Facebook sering dikutip karena menginspirasi. Ia menawarkan kebijaksanaan sederhana ini. Anda tahu mengapa sulit untuk merasa bahagia? Karena kita menolak melepaskan hal-hal yang membuat kita sedih. Saya percaya mungkin ini salah satu pandangan yang sangat penting untuk mempelajari cara mengontrol dampak negatif stres. Orang yang menjalani kehidupan secara negatif dan berpotensi menghancurkan pada umumnya terus menyimpan ketakutan dan kenangan buruk mereka sehingga membahayakan kesehatan dan harapan hidup mereka. Walaupun saya percaya bahwa sangat penting untuk melepaskan ketakutan dan kenangan buruk yang menyebabkan stres, saya juga ingin menekankan bahwa tidak semua stres bersifat buruk. Bahkan ada stres yang bersifat menguntungkan yang disebut eustress yang memiliki dampak positif bagi psikis atau fisik. Berolahraga adalah satu bentuk stres menguntungkan yang bisa meningkatkan kesehatan dan memperkuat tubuh. Di samping itu, dalam kondisi yang mengancam jiwa, seperti ketika kita diserang secara fisik atau ketika kita mencoba mengendalikan mobil yang berputar di luar kontrol, respon stres yang dipicu oleh poros HPA dapat menyelamatkan nyawa seseorang dengan membangkitkan kekuatan dahsyat dan reaksi secepat kilat. Itu adalah sisi baik dari koin stres. Sisi buruk dari koin stres adalah saat tubuh kita terstimulasi secara kronis oleh persepsi yang salah. Sayangnya sistem pengelola stres kita tidak dapat membedakan apakah respon stres yang muncul berasal dari objek nyata atau imajinasi belaka dan kesedihan yang tidak dapat kita lupakan. Ini berbahaya bagi kesehatan kita karena kita terus-menerus mempertahankan kondisi siaga yang saya diskusikan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, respon stres menjadi kronis dan menyebabkan pelepasan terus-menerus hormon adrenalin golongan glukokortikoid, yaitu kortisol. Stimulasi berlebihan terhadap hormon glukokortikoid ini menyebabkan kerusakan signifikan dan perubahan fungsional jangka panjang pada otak. Misalnya, penyakit kronis terkait stres seperti gangguan stres pasca trauma, GSPT alias PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, diasosiasikan dengan perubahan pada volume area kelabu dan putih di otak. Area hipokampus yang diasosiasikan dengan memori dan emosi mengkerut, demikian juga dengan amigdala, bagian otak yang memantau ada tidaknya ancaman. Perubahan yang dapat diamati di otak ini diyakini ikut andil bagi terciptanya jalur terkait stres yang tertanam di antara hipokampus dan amigdala sehingga menimbulkan siklus perilaku buruk, yaitu mempertahankan pola pikir lawan atau lari terus-menerus. Jika Anda pernah punya bos yang terjebak dalam kepanikan yang tak pernah usai, atau jika Anda pernah kesulitan tidur bermalam-malam karena mencemaskan tenggat yang tidak termenuhi dan bukannya bekerja untuk menematinya, Anda tahu bagaimana rasanya mengalami stres kronis. Stres juga sangat berbahaya buat anak-anak.
Anak-anak yang menunjukkan perilaku stres kronis kemungkinan besar mengalami kesulitan belajar dan disfungsi psikologis seperti kegelisahan dan gangguan suasana hati di kemudian hari. Stres kronis pun melemahkan sistem imun dengan mengganggu fungsi reseptor glukokortikoid yang biasanya digunakan untuk menghambat atau menghentikan respon inflamasi. Tindakan ini menjaga simpanan energi tubuh untuk melakukan respon lawan atau lari terhadap sesuatu yang oleh otak dianggap stres yang mengancam jiwa. Mengganggu perilaku reseptor imun ini menyebabkan disfungsi yang disebut glukokortikoid reseptor resistance (GCR). Dalam disfungsi itu, durasi dan intensitas respon inflamasi meningkat, menaikkan risiko penyakit asma dan penyakit autoimun lainnya, serta mendorong terjadinya onset dan peningkatan penyakit inflamasi kronis seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan diabetes tipe 2. GCR terjadi pada orang-orang yang mengalami stres kronis, seperti orang tua atau anak-anak penderita kanker, pasangan pasien kanker otak, dan orang-orang yang sangat kesepian. Meskipun ada resiko efek samping yang beragam, dari demensia hingga kematian di usia muda, obat-obatan masih menjadi pilihan biomedis untuk kasus stres dan kegelisahan. Selain pada manusia, itu juga berlaku pada binatang. Pada tahun 2014, para peneliti Iowa State University College of Veterinary Medicine menemukan bahwa memberikan obat anti radang pada ternak sebelum mengirim mereka ke tempat-tempat jauh mampu meredakan stres transportasi sebagaimana diukur oleh penanda biomarker stres termasuk penurunan kortisol. Namun, penelitian-penelitian tentang efektivitas penyembuhan tanpa obat semakin meningkat, dan penelitian-penelitian itu membuat saya optimis bahwa suatu hari nanti penyembuhan tanpa obat akan merajai dunia. Sejumlah penelitian dalam jurnal prestisius mengungkap bahwa respon relaksasi yang oleh para peneliti didefinisikan sebagai keadaan fisiologis dan psikologis yang berlawanan dengan stres atau respon lawan atau lari, mengurangi simptom kegelisahan dan gangguan-gangguan lain, juga mempengaruhi hal-hal semacam detak jantung, tekanan darah, konsumsi oksigen, dan aktivitas otak. Sebuah penelitian terobosan yang diterbitkan pada tahun 2013 untuk pertama kalinya didokumentasikan bahwa keadaan fisiologis, ketenangan mendalam, deep rest yang ditimbulkan praktik-praktik seperti meditasi, yoga, pernafasan, dan doa menghasilkan perubahan seketika dalam ekspresi gen yang terlibat dalam fungsi imun, metabolisme energi, dan sekresi insulin. Ini merupakan laporan yang pastinya membuat terkesan bahkan para peneliti biomedis yang paling skeptis sekalipun. Banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa intervensi pikiran atau tubuh seperti respon relaksasi dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan pada individu yang sehat. Pun mampu meredakan dampak merugikan dari stres dalam kondisi seperti hipertensi, kegelisahan, diabetes, dan penuaan, kata seorang peneliti yang juga co-author penelitian, Herbert Benson, MD. Kini, untuk pertama kalinya kita mampu mengidentifikasi efek-efek fisiologis utama dari kegiatan-kegiatan ini, meditasi, yoga, dan lain-lain. Para peneliti lain mengkaji makna ucapan bijak Lupita Hermin dan Franklin D. Roosevelt yang saya tulis di awal tambahan bab ini. Mengingat menyimpan ketakutan dan kepedihan merupakan faktor penentu yang bisa menyebabkan munculnya perilaku stres kronis, mungkinkah cinta, kebalikan dari ketakutan, bisa menjadi penangkal stres dan penyakit lainnya? Menggunakan Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) untuk memantau respon otak, para peneliti University of Exeter mencari jawaban atas pertanyaan itu. Mereka membandingkan respon otak 42 orang dewasa yang melihat gambar-gambar orang yang mengekspresikan cinta dan simpati, serta gambar-gambar wajah yang mengancam, marah, atau takut. Gambar-gambar yang menunjukkan cinta dan simpati yang kemudian diikuti gambar-gambar mengancam diperlihatkan kepada kelompok eksperimen. Subjek kontrol hanya diminta melihat gambar-gambar yang tampak mengancam. Pada kelompok kontrol, gambar-gambar yang tampak mengancam mencetuskan peningkatan aktivitas di amigdala, wilayah otak yang memantau ada tidaknya ancaman. Para partisipan di kelompok eksperimen yang awalnya diperlihatkan pada gambar-gambar yang mengekspresikan cinta dan simpati, kemudian diperlihatkan pada gambar-gambar yang tampak mengancam, tidak memunculkan respon terkait stres di amigdalanya.
Para peneliti menduga bahwa respon neurologis terhadap gambar-gambar cinta menekan mekanisme stres yang ditimbulkan oleh gambar-gambar yang tampak mengancam. Yang terjadi pada orang-orang yang mengalami PTSD, di mana penderita merasa sangat terancam bila mendapat informasi yang dirasa mengancam, membuat peneliti Anke Karl berkata, temuan penelitian ini bisa membantu menjelaskan mengapa, misalnya, orang-orang yang berhasil pulih dari trauma psikologis dikaitkan dengan dukungan sosial yang diterima olehnya. Kita sekarang melakukan sesuatu yang berdasarkan hasil penemuan ini untuk memperbaiki penanganan pasien-pasien PTSD, yaitu dengan meningkatkan rasa aman dan dukungan sosial pada mereka demi mengatasi ingatan-ingatan traumatis. Sejumlah penelitian mengonfirmasi bahwa interaksi sosial dan hubungan yang penuh cinta memiliki pengaruh terhadap penyembuhan. Seperti yang dilaporkan neurosaintis terkemuka Dr. Daniel Siegel di The New York Times, penelitian saintifik terhadap harapan hidup, kesehatan jiwa dan mental, kebahagiaan, dan bahkan kebijaksanaan sangat terkait dengan hubungan yang saling mendukung sebagai variabel yang paling kuat dari variabel-variabel positif lainnya dalam kehidupan kita. Penelitian lain oleh neurosaintis University of Virginia, James Cohn, mengevaluasi peran kontak sosial dalam mengatur respon emosional saat berhadapan dengan berbagai stresor. Dalam penelitiannya, Cohn memberikan intervensi kejut listrik pada pergelangan kaki 16 wanita yang menjadi partisipan dan merekam aktivitas otak mereka dalam 3 situasi yang berbeda. Saat berpegangan tangan dengan orang yang dicintainya, saat berpegangan tangan dengan laki-laki yang tidak dikenali, dan saat tidak berpegangan tangan dengan orang lain. Tingkat kecemasan para partisipan diukur sebelum dan sesudah mereka diberi intervensi kejut listrik, seperti dugaan ketika sedang tidak memegang tangan orang lain, tingkat stres dan tingkat nyeri yang dialami mereka meningkat. Ketika mereka memegang tangan pasangannya, pengaruh negatif dari kejut listrik menurun drastis. Memegang tangan orang lain menghasilkan pengurangan respon stres yang jauh lebih terbatas. Yang sangat mencolok, tingkat kemampuan tubuh para partisipan untuk mengurangi stres sambil memegang tangan pasangannya bervariasi, tergantung kualitas hubungannya. Semakin bagus kualitas hubungan mereka, semakin rendah skor kecemasan dan nyeri yang dialaminya. Tidak ada variasi respon saat memegang tangan orang lain. Pada hubungan yang sehat, memegang tangan pasangan kita sudah cukup untuk menurunkan tekanan darah, menghilangkan respon stres, meningkatkan kesehatan, dan menghilangkan nyeri fisik. Saya orang terakhir yang butuh diyakinkan dalam poin tersebut karena, sebagaimana yang saya deskripsikan dalam buku saya tahun 2013, The Honeymoon Effect, saya dan pasangan saya, Margaret, telah menciptakan hubungan penuh cinta yang membantu saya pulih dari stres. Karena saya memiliki riwayat hubungan buruk dengan pasangan saya sebelumnya, saya adalah contoh nyata orang yang mengalami neuroplastisitas. Ini akan dijelaskan di bab berikutnya, yang telah berulang kali menunjukkan bahwa tidak pernah ada kata terlambat. Otak senantiasa melakukan perubahan struktur dan fungsi dalam merespon pengaruh pengalaman hidup dan pembelajaran. Jika menyangkut stres, jawaban atas lagu terkenal Tina Turner, What's Love Got to Do With It, adalah semuanya. Menciptakan ikatan penuh cinta memastikan pada pikiran bahwa ketika kita tenggelam, akan ada seorang yang melemparkan pelampung kepada kita. Seperti yang saya alami, itu membebaskan kita dari keharusan memandang kehidupan melalui tabir ketakutan karena kita tahu bahwa kita akan mendapatkan dukungan tanpa syarat. Sebaliknya, individu yang terputus dari hubungan sosial dan komunitas menganggap bahwa dia sendirian dan hanyut di lautan tanpa ada orang yang menolong. Sekarang, saya ingin kembali ke awal, ke pesan Lupita Hermin. Anda tahu mengapa sulit untuk merasa bahagia? Karena kita menolak melepaskan hal-hal yang membuat kita sedih. Dan mengakhirinya dengan kisah Scarlett Lewis, seorang ibu yang mampu mewujudkan kebijaksanaan kata-kata tersebut dalam hidupnya. Putra bungsu Scarlett, Jesse Lewis, adalah salah seorang dari 20 anak yang terbunuh dalam peristiwa pembantaian di Sandy Hook Elementary School, Newton, Connecticut pada tahun 2012. Jesse yang pemberani membantu menyelamatkan banyak nyawa kawan-kawan sekelasnya dengan menyuruh mereka berlari sementara dia sendiri bertahan untuk melindungi gurunya. Dia dan gurunya pada akhirnya tewas. Sebelum berangkat sekolah, seolah-olah mendapatkan firasat tentang tragedi hari itu, Jesse yang baru berumur 6 tahun menulis di papan tulis rumahnya,
nurturing healing love, memupuk cinta yang menyembuhkan. Dalam keadaan berkabung di tengah emosi remuk redam yang dirasakan semua orang tua yang kehilangan anak, Scarlett merangkul kata-kata Jess dan secara sadar memilih jalan yang berbeda untuk mengelola kesedihannya. Sementara banyak orang tua yang melampiaskan kepedihan mereka melalui amarah, tindakan menyalahkan, dan duka mendalam, Scarlett menyusuri jalan alternatif dengan memutuskan secara sadar memilih cinta kasih untuk berdamai dengan kejahatan keji yang menimpa anaknya. Untuk mengirimkan pesannya ke dunia, Scarlett mendirikan Just Louis Choose Love Foundation, yang misinya adalah menciptakan kesadaran pada diri anak-anak dan masyarakat bahwa kita bisa memilih cinta kasih, bukan amarah, rasa syukur, bukan menuntut hak, dan pemaafan serta welas asih, bukan kegetiran. Tujuan yayasan ini untuk membantu mewujudkan dunia yang lebih damai dan penuh cinta. Upaya Scarlett dalam menyebarkan cinta kasih untuk mengatasi masalah dunia menjadi jalannya menuju kesembuhan. Scarlett mewakili contoh nyata peluang kuat untuk sembuh yang ditawarkan oleh kata-kata terakhir Yesus. Bapa, maafkanlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.